Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winnie Arsyabinta dengan NIM 2323520077. Di sini saya akan memaparkan hasil kerja saya pada topik 4, aksi nyata mata kuliah perspektif sosiokultural dalam pendidikan di Indonesia. Saksikan videonya. Mulai dari diri. Apa yang Anda pikirkan tentang topik ini sebelum memulai proses pembelajaran? Saya berpikir bahwa pada topik ini saya akan mempelajari tentang bagaimana peran kita sebagai seorang guru untuk menjadikan pembelajaran tetap efektif di segala situasi dan kondisi. Misalnya, jika kita diharuskan mengajar di tempat terpencil yang tingkat pendidikannya masih tergolong rendah dan memiliki keterbatasan fasilitas. Eksplorasi konsep. Apa yang Anda pelajari dari konsep dalam topik ini? Pada topik 4, saya mempelajari bagaimana membuat konsep pembelajaran yang melibatkan perspektif sosiokultural dalam menerapkan Zone of Proximal Development atau ZPD pembelajaran. Dalam ZPD, sebelum pembelajaran dimulai, perlu mengidentifikasi kondisi peserta didik untuk memudahkan pembelajarannya tentang sejauh mana mereka akan diberikan bantuan. ZPD juga dapat digunakan untuk merangsang aktivitas peserta didik dalam berpartisipasi dan meningkatkan kualitas belajar di kelas. Ruang kolaborasi. Apa yang Anda pelajari lebih lanjut bersama dengan rekan-rekan Anda dalam ruang kolaborasi? Kami berdiskusi tentang pandangan masing-masing mahasiswa mengenai ZPD dalam pembelajaran dan bagaimana kesiapannya mengajar dengan memperhatikan pembelajaran ZPD pada peserta didik. Adapun hasil diskusi kelompok kami yaitu memiliki pendapat yang sama bahwa pembelajaran ZPD dapat meningkatkan hasil belajar dan pemahaman peserta didik. Selain itu, kelompok kami juga memiliki pendapat yang sama dalam mempersiapkan pembelajaran pada ZPD, yaitu perlu memahami karakteristik peserta didik. Dengan mengetahui hal tersebut, maka guru akan mengetahui di tahap mana peserta didik berada dan sejauh mana bantuan yang akan diberikan. Demonstrasi kontekstual. Apa hal penting yang Anda pelajari dari proses demonstrasi kontekstual yang Anda jalani bersama kelompok, bisa tentang materi, rekan, dan diri sendiri? Dari hasil pemaparan pandangan setiap kelompok, saya memahami pembelajaran menggunakan ZPD dapat membantu peserta didik maupun guru untuk mewujudkan pembelajaran yang efektif dan berpihak pada peserta didik. Dengan memahami ZPD peserta didik, guru akan lebih mudah menentukan sejauh mana proses scaffolding yang harus diberikan. Dari diskusi antar kelompok ini, masing-masing kelompok menyadari bahwa pembelajaran dalam ZPD memiliki pengaruh dalam proses pembelajaran. Elaborasi pemahaman. Sejauh ini, apa yang sudah Anda pahami tentang topik ini? Apa hal baru yang Anda pahami atau yang berubah dari pemahaman di awal sebelum pembelajaran dimulai? Apa yang ingin Anda pelajari lebih lanjut? Pemahaman yang sudah saya dapatkan yaitu tentang ZPD dan proses scaffolding yang berpengaruh terhadap pembelajaran di kelas. Pemahaman baru yang saya dapatkan adalah adanya istilah scaffolding dalam pembelajaran. Scaffolding ini merupakan pemberian bantuan kepada peserta didik selama tahap awal pembelajaran dan mengurangi bantuan tersebut ketika ia mampu mengerjakannya sendiri. Hal ini bertujuan memudahkan guru untuk menyamaratakan dengan pertimbangan kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran yang berbasis dengan kondisi para peserta didik. Yang ingin saya pelajari lebih lanjut yaitu ZPD dan scaffolding apakah bisa diterapkan di semua jenjang pendidikan dan bagaimana cara kita mengatasi situasi jika terjadi kecemburuan sosial dalam proses pembelajaran. Koneksi antar materi. Apa yang Anda pelajari dari koneksi antar materi baik di dalam mata kuliah yang sama maupun dengan mata kuliah lain? Dalam mata kuliah PPL 1,
CPT ini dapat diterapkan langsung di sekolah. Guru dapat mengetahui sejauh mana peserta didik perlu diberikan bantuan atau pemberian scaffolding. Dengan mempelajari CPT, maka saat praktiknya kita dapat memahami seberapa jauh pengaruhnya terhadap peningkatan pemahaman peserta didik. Dalam mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya, dengan pendekatan CPT, guru harus memahami dan mengetahui di tingkat mana CPT peserta didik, agar dapat memberikan bantuan pembelajaran. Jika pembelajaran tersebut diberikan tidak sesuai dengan CPT peserta didik, maka ia tidak akan mendapatkan manfaat dari proses belajar yang terbaik. Dalam mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia, scaffolding dalam CPT sejalan dengan teori Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa pendidik menuntun peserta didik untuk mendapatkan pemahaman yang bermakna dan kebahagiaan dalam hidupnya. Dengan mempelajari CPT ini, maka akan mewujudkan guru yang menuntun dan mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, model CPT ini berperan untuk menumbuhkan keaktifan peserta didik dalam menanggapi proses pembelajaran yang berlangsung. Agar peserta didik dapat aktif, maka diperlukan pembelajaran yang disesuaikan dengan tingkat bantuan yang diberikan. Identifikasi CPT ini membantu guru untuk mengelompokkan peserta didik dan dapat membuat pembelajaran berdiferensiasi. Aksi nyata. Apa manfaat pembelajaran ini untuk kesiapan Anda sebagai guru? Bagaimana Anda menilai kesiapan Anda saat ini dalam skala 1 sampai 10? Apa alasannya? Apa yang perlu Anda persiapkan lebih lanjut untuk bisa menerapkannya dengan optimal? Manfaat dalam mempelajari topik ini yaitu sebagai guru saya harus siap dan mampu menerapkan pandangan pembelajaran pada CPT yang mempengaruhi proses pendidikan serta pembelajaran yang melibatkan perspektif sosiokultural. Saya menilai kesiapan saya dalam melaksanakan pembelajaran CPT yaitu 7. Karena saya belum memahami secara penuh mengenai strategi dan metode yang tepat digunakan dalam menerapkan CPT pembelajaran. Persiapan saya lebih lanjut yaitu dengan menambah pengetahuan saya terkait pembelajaran CPT yang melibatkan perspektif sosiokultural serta melaksanakan kegiatan kuliah dan melaksanakan tugas semaksimal mungkin.